Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Taufikur Rahman, NPM 119101026 dari Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan bab praktik pemasaran digital bisnis ke bisnis. Langsung saja ke bagian pertama. Untuk memahami bagaimana kerangka kerja dan teknik konsep pemasaran digital dapat diterapkan dengan baik untuk perusahaan bisnis ke bisnis, namun mempertimbangkan bagaimana proses pembelian beroperasi di organisasi bisnis ke bisnis yang berbeda. Di pasar organisasi biasanya ada lebih sedikit pelanggan yang cenderung membeli barang dalam jumlah besar, dan organisasi pembeli cenderung lebih besar dan selanjutnya bernilai besar bagi pemasok. Jenis lingkungan pemasaran dan perdagangan organisasi bisnis ke bisnis. Yang pertama adalah pasar industri, yang kedua pasar pengecer, yang ketiga pasar pemerintah. Pasar industri terdiri dari organisasi yang sangat bergantung pada bahan mentah dan benar-benar memproduksi barang terwujud. Misalnya pertanian dan perburuan dan kehutanan, perikanan, manufaktur berat, teknik, industri kendaraan, pasokan dan konstruksi listrik dan gas. Karena investasi modal yang dibutuhkan di banyak sektor industri, pasar cenderung didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan besar yang sangat besar. Yang kedua, pasar pengecer terdiri dari organisasi yang membeli produk dan jasa untuk dijual kembali, misalnya grosir, pengecer, hotel dan restoran, transportasi, komunikasi. Lembaga keuangan mencakup kumpulan organisasi yang sangat beragam, dan akibatnya ukuran perusahaan dan struktur sektor pasar sangat bervariasi. Yang ketiga, pasar pemerintah terdiri dari badan pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menjalankan fungsi tertentu dan menyediakan layanan tertentu, misalnya administrasi publik, pendidikan, layanan kesehatan, angkatan bersenjata, komunitas, kegiatan layanan sosial dan pribadi. Menggunakan pemasaran digital untuk mendukung akuisisi pelanggan dalam bisnis ke bisnis. Yang pertama ada mesin pencari marketing, yang kedua PR online, yang ketiga kemitraan online, yang keempat penggunaan iklan online, yang kelima pemasaran email, yang keenam pemasaran media sosial. Pengoptimalan perolehan prospek dan konversi untuk pemasaran bisnis ke bisnis. Banyak situs web bisnis ke bisnis tidak melibatkan transaksi niaga. Model yang digunakan adalah berbasis izin dalam pemasaran bisnis ke bisnis, sering dikenal sebagai pemasaran masuk atau pendekatan pemasaran konten. Model pemasaran yang digunakan untuk mendapatkan pelanggan adalah pemasaran masuk yang berfokus pada pencarian, PR online, dan iklan bergambar yang digunakan untuk menarik kunjungan situs web. Tahap kedua, perangkat terlibat seperti video, kertas putih, atau bentuk materi pendidikan pasar lainnya, digunakan untuk mendorong pengunjung berinteraksi dengan situs dan berbagi informasi melalui media sosial. Tahap ketiga, menawarkan akses ke konten berbasis izin yang berharga bagi pengunjung, digunakan untuk menghasilkan arahan melalui dorongan pengunjung untuk mendaftar ke situs, memberikan alamat email dan informasi profil, atau berbagi konten melalui jejaring sosial. Tahap keempat, prospek ditindaklanjuti melalui urutan email yang dipersonalisasi atau di mana panggilan telepon keluar yang sesuai, di mana prospek memenuhi syarat sebagai berharga. Pilihan untuk perdagangan antar organisasi online. Perdagangan e-commerce antara organisasi biasanya terjadi sebagai bagian proses pengadaan, yang merupakan bagian dari kegiatan bisnis manajemen rantai pasok yang lebih luas. Yang pertama ada sumber elektronik, yang kedua tender elektronik, yang ketiga informasi elektronik, yang keempat lelang elektronik, yang kelima internet, IMRO, dan ERP. Yang pertama, sumber elektronik menemukan pemasok baru yang potensial menggunakan internet selama langkah pengumpulan informasi dari proses pengadaan. Yang kedua, tender elektronik adalah proses penyaringan pemasok dan pengiriman permintaan informasi pemasok
atau permintaan harga. Informasi elektronik adalah kualifikasi pemasok untuk kesesuaian. Ini tidak melibatkan transaksi, melainnya menangani informasi tentang kualitas pemasok, status keuangan, atau kemampuan pengiriman. Lelang terbalik elektronik memungkinkan perusahaan pembelian untuk membeli barang dan jasa yang memiliki harga terendah atau komunikasi harga terendah dan kondisi lainnya melalui teknologi. Internet IMRO dan ERP berbasis web ini melibatkan pembelian dan penyediaan produk yang merupakan inti dari sebagian besar aplikasi e-procurement. Perangkat lunak yang digunakan melalui mengelola proses pembuatan dan persetujuan pembelian, permintaan pembelian, pemesanan dan penerimaan barang atau jasa yang dipesan. Bagaimana teknologi digital dapat mendukung pemasaran bisnis ke bisnis? Bahwa kekuatan ruang lingkup dan interaktivitas internet memberikan peluang unik bagi bisnis untuk mengubah bisnis mereka. Internet menjadi saluran penting untuk mempromosikan hubungan dengan pelanggan dan mitra lainnya, mempengaruhi semua elemen bauran pemasaran. Promosi menjadi sangat interaktif. Penetapan harga fleksibel dan dinamis. Produk digital dan menempatkan strategi komunikasi virtual perusahaan, mempengaruhi semua elemen bauran pemasaran. Promosi menjadi sangat interaktif. Penetapan harga fleksibel dan dinamis. Produk digital dan menempatkan strategi komunikasi virtual perusahaan. Yang terakhir, strategi pemasaran digital. Dari perspektif perencanaan strategi, bahwa tingkat adopsi internet memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kapasitas organisasi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Hal ini sejalan dengan diskusi sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi. Implikasinya adalah bahwa organisasi harus secara serius mempertimbangkan bagaimana mengembangkan kapasitas maksimum untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan perdagangan online. Strategi pemasaran digital tidak selalu terintegrasi ke dalam perencanaan bisnis yang lebih luas kegiatan, namun ini lebih menjadi penting karena organisasi semakin mengintegrasikan teknologi internet ke dalam aktivitas jual beli mereka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.